CBD, Kota Jingzhou. Jessie Qiao merasa gelisah selama ini, dia selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dia tidak tahu persis apa itu. Dia telah tinggal di kota Jingzhou, berkinerja baik, dan pemantauannya oleh koalisi pembunuh di Provinsi Ye berangsur-angsur rileks tidak seketat sebelumnya. Di sini, di kota Jingzhou, semuanya stabil dan seharusnya tidak akan ada insiden besar untuk saat ini. Sejujurnya, dia selalu menganggap Robert Qiu sebagai seorang teman lama. Beberapa waktu lalu, dia menemukan bahwa kekuatan teman lamanya tidak akan lebih buruk daripada dirinya sendiri, dan dia memiliki hubungan dekat dengan idolanya, Dewa Angin. Tapi, dalam lingkaran bisnis ini, semuanya tak terduga. Hari ini mungkin baik-baik saja, tetapi sesuatu mungkin terjadi besok. Dia menelepon Robert Qiu untuk bertanya tentang situasinya. Tetapi panggilan itu tidak terjawab. Akibatnya, Jessie Qiao bahkan lebih tidak tenang. Kebetulan koalisi pembunuh di Provinsi Ye banyak mengendurkan pengawasannya, dan dia mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke kota Jiangcheng untuk mencari tahu keselamatan Robert Qiu. Robert Qiu bekerja di perusahaan besar Mo, jadi itulah pemberhentian pertama Jessie Qiao. Segera, dia mengetahui bahwa Robert Qiu tidak lagi berada di CBD tetapi pergi ke perusahaan Fusang untuk menangani bisnis. Perusahaan Fusang. Mendengar kata-kata ini, jantung Jessie Qiao melonjak dan kenangan yang lama berangsur-angsur muncul. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba menghilangkan pikirannya, dan berjalan keluar dari lobi perusahaan besar Mo. Batu besar di hatinya jatuh. Ternyata perjalanan bisnis. Meskipun perusahaan Fusang adalah negara yang berbahaya baginya, dan jika dia bisa, dia akan memilih untuk tidak menginjakkan kaki di tempat ini. Namun, bagi Robert Qiu, tempat itu memiliki faktor keamanan yang sangat tinggi dan seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak tahu sejak kapan Jessie Qiao menjadi lebih peduli dengan Robert Qiu. Pria ini muncul setelah menghilang selama 6 tahun. Meskipun dia hanya melihat wajahnya beberapa kali, dia telah meninggalkan bekas yang dalam di hati Jessie Qiao. Robert, dia bermeditasi di hatinya. Rose, Wild Rose. Ketika dia akan meninggalkan perusahaan besar Mo, tiba-tiba seruan datang dari tidak jauh. Jessie Qiao memandang ke sumber suara itu, dan setelah melihat sisi lain, dia sedikit terkejut. Mad Knife. Bagaimana kabarmu? Lawannya adalah Mad Knife. Dulu, keduanya adalah anggota koalisi pembunuh di Provinsi Ye. Jessie Qiao adalah Gold Killer, dan Mad Knife adalah Silver Killer. Mad Knife menerima perintah untuk membunuh Robert Qiu. Dia dihentikan di luar villa oleh Jessie Qiao, terpana, dan dilemparkan ke Robert Qiu. Robert Qiu kemudian memprovokasi alienasi membuat Mad Knife dan koalisi pembunuh di Provinsi Ye bermusuhan. Sekarang, Mad Knife telah menjadi tangan kanan Robert Qiu di Jiangcheng, dan Mad Knife telah menjadi penguasa Jiangcheng, kariernya sedang melonjak. Jessie Qiao masih tinggal di koalisi pembunuh di Provinsi Ye, dalam keadaan diliburkan sementara. Dia tidak punya tugas. Tetapi sebenarnya tidak diizinkan meninggalkan kota Jingzhou. Kali ini dia keluar diam-diam. Ketika bertemu dalam situasi ini, Jessie Qiao agak terkejut dan canggung. Lagi pula, waktu itu dialah yang menyerang Mad Knife dan menyebabkan serangkaian hal kemudian. Wild Rose, apakah kamu asisten Tuan Qiu? Mad Knife tidak menyesalinya, tetapi menunjukkan keterkejutan. Tuan Qiu. Jessie Qiao mengungkapkan keraguannya. Mad Knife, Tuan Qiu, maksudmu Robert Qiu. Wild Rose, kamu tidak tahu. Kali ini, dia membeku. Jessie Qiao menjadi semakin bingung. Dia tahu bahwa Mad Knife menciptakan geng di Jiangcheng dan menjadi penguasa Jiangcheng. Tetapi dia tidak tahu bahwa Mad Knife bekerja untuk Robert Qiu. Mad Knife secara singkat menjelaskan hubungannya dengan Robert Qiu. Baru pada saat itulah Jessie Qiao menyadari dan dia terpana, dialah yang menyebabkan hubungan erat antara Mad Knife dan Robert Qiu. Seperti katamu, bos sebenarnya dari Mad Knife Gang adalah Robert Qiu, kan? Jessie Qiao bertanya dengan lembut. Ya, Tuan Qiu luar biasa.
Mad Knife memuji, Wild Rose, kamu tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, tuan rumah serigala bermata besar yang disebut serigala bermata satu datang ke Jiangcheng untuk membodohi, dan ditembak langsung oleh Tuan Qiu. Petik 2. Mendengarkan kisah tentang Robert Qiu, Jesse Qiao tetap diam. Dia ingat apa yang terjadi di Jingzhou belum lama ini ketika dia secara tidak sengaja menggunakan belati memotong aorta Robert Qiu, tetapi dia pulih dengan cepat. Dia terlalu panik pada saat itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mendengarkan penjelasan Robert Qiu dan mempercayainya. Melihat ke belakang sekarang, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Robert, berapa banyak rahasia yang kamu miliki dari aku? Jesse Qiao berkata diam-diam. Mad Knife, apakah ada yang salah dengan Jiangcheng? Jesse Qiao tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat kesedihan pengadilan. Hari-hari ini ketika Tuan Qiu pergi ke luar negeri, muncul iblis perempuan di kota Jiangcheng. Mad Knife berkata dengan buruk, dia adalah orang perusahaan Fusang, mencari jejak Tuan Qiu di mana-mana. Setelah aku mendengar berita itu, aku pergi menemuinya. Tanpa diduga, setelah mengetahui bahwa Mad Knife Gang adalah milik Tuan Qiu, iblis itu mengancam untuk menghancurkan Gang Knife Mad. Tentu saja kami tidak bahagia, jadi kami bertarung dengannya. Berbicara tentang ini, mata Mad Knife menunjukkan ketakutan, dia benar-benar mengerikan. Kami sama sekali bukan lawan, dan saat itu hanyalah kebetulan kami dapat melarikan diri. Iblis ini telah menghancurkan wilayah geng Mad Knife, 10 kader inti teratas, suara pisau bergetar. Berapa banyak orang? Jesse Qiao mau tak mau bertanya. 1. Mad Knife menggigit giginya dengan erat. Mendengar informasi ini, bahkan Jesse Qiao terkejut. Mad Knife Gang juga merupakan penguasa Jiangcheng. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki keunggulan dalam jumlah. Lawannya hanya satu orang, solo, bagaimana mungkin dapat melawan seluruh geng pisau Mad? Wild Rose, Mad Knife Gang dalam bahaya. Tuan Qiu tidak ada di negara ini, hanya kau yang dapat memblokir iblis itu. Mad Knife berkata dengan nada memohon. Jesse Qiao tidak ingin mempedulikan ini, tetapi dia tidak bisa duduk diam. Sudahkah kamu menelepon ipar perempuanmu? Jesse Qiao bertanya. Sudah, tidak ada jawaban. Mad Knife berkata dengan wajah pahit, jika saja aku bisa menghubungi Tuan Qiu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Jesse Qiao melihat sekeliling. Wild Rose, ayo masuk. Mad Knife menunjuk ke gedung perusahaan besar Mo. Di sini, Jesse Qiao menunjukkan kebingungan. Markas besar Mad Knife Gang telah dihancurkan oleh kepala iblis. Sekarang, markas sementara Mad Knife Gang ada di gedung perusahaan besar Mo. Iblis itu ingin menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuan Qiu di Jiangcheng. Perusahaan besar Mo menanggung beban. Mad Knife Gang ada di sini untuk melindungi perusahaan besar Mo. Mad Knife tersenyum pahit. Tak lama setelah Mad Knife dan Jesse Qiao memasuki perusahaan besar Mo, seorang wanita muda muncul di pintu gedung perusahaan besar Mo. Jiangcheng, ibu mertua, aku kembali lagi. Ini adalah wanita di bawah 30 tahun. Dia memiliki wajah yang sedikit dan tampilan yang menawan. Dia memutar pinggangnya sambil berjalan. Dia mengenakan pakaian unik yang menarik perhatian orang yang lewat. Dia adalah seorang wanita bernama Gillian. Tapi, sekarang orang yang menempati tubuh itu adalah Nenek Jin. Nenek Jin dan Robert Qiu sudah lama mengeluh. Awalnya, dia menanam boneka parasit pada manajer personalia perusahaan besar Mo. Setelah menunggu 10 tahun penuh, tepat saat murai parasit matang dan dia bisa mengambil rumahnya, rumah itu dihancurkan oleh Robert Qiu. Kemudian, Nenek Jin datang ke Jiangcheng dan ingin merebut kembali, tetapi dihentikan lagi oleh Robert Qiu, dan terluka parah dan tubuhnya yang tua rusak. Jika bukan karena muridnya, Gillian, yang tiba di Jiangcheng tepat waktu, dia akan kehilangan jiwanya. Waktu itu, tindakan Nenek Jin di Jiangcheng menarik perhatian nasional. Ini merugikan rencana Miao Qing dan Miao Qing sangat marah dan menghukum Nenek Jin selama 3 bulan. Sekarang setelah 3 bulan akhirnya berlalu,
Nenek Jin telah memulai kembali kebebasannya. Untuk pertama kalinya, dia datang ke Jiangcheng untuk menemukan Robert Kyu lagi. Robert Kyu, aku datang. Melihat gedung perusahaan besar Mo yang menjulang tinggi, Nenek Jin mencibir. Oh, apakah kamu datang untuk Robert Kyu? Tiba-tiba, pertanyaan lembut terdengar di sampingnya. Nenek Jin mengerutkan kening, melirik orang itu. Pada saat ini, dia tidak bisa memalingkan muka. Kamu. Cahaya keinginan terungkap di mata nenek. Jin, apakah Jiangcheng adalah tanah yang diberkati? Setiap orang begitu cantik. Memikirkan hal ini, nenek Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Pada saat ini, dia sangat jijik sehingga tubuh parasitnya, Gillian, sepertinya berbau. Apa hubungan antara kamu dan Robert Kyu? Masami Chiba bertanya dengan lembut. Dia baru saja belajar bahasa Cina, dia tidak berbicara dengan baik, dan dia memiliki aksen perusahaan Fusang yang berbeda. Robert Kyu, Nenek Jin menjilat bibirnya, dia laki-laki yang paling kusukai. Robert Kyu adalah pria favoritmu. Oh, aku mengerti. Kalau begitu bunuh saja. Syat, cahaya dingin menyala. Pedang melambai, kepala Nenek Jin jatuh ke tanah. Kepalanya berguling ke tanah, dan mata Nenek Jin masih terbuka. Ah, pembunuhan. Tiba-tiba, semua pejalan kaki tertegun, menjerit, dan melarikan diri. Pengawal perusahaan besar Mo mengalir keluar, dan wajah semua orang penuh kewaspadaan. Wanita ini, yang telah kesini berkali-kali hari ini, bertanya. Apakah Robert Kyu ada di sana setiap waktu itu mengganggunya? Popularitas Robert Kyu di perusahaan besar Mo sangat tinggi, tentu saja karyawan tidak akan mengkhianatinya. Tanpa diduga, dia berani membunuh di pintu masuk perusahaan besar Mo hari ini. Laporkan. Kapten pengawal langsung berkata. Grup lain dari gedung perusahaan besar Mo bergegas keluar. Mereka adalah anggota gang Mad Knife. Untuk membantu tuannya, Gold Killer Wild Rose memimpin. Berjalan di depan orang banyak dan menghadap Masami Chiba. Apakah itu dia? Jessie Kiao bertanya dengan suara rendah. Mad Knife mengangguk. Sebelum kedatangan polisi Jiangcheng, biarkan aku menjadi lawanmu. Jessie Kiao mengambil napas dalam-dalam dan berdiri. Setelah melihat Jessie Kiao, Masami Chiba tampak curiga, dia selalu merasa bahwa wajah pihak lain sangat akrab. Dia ingat gambar wajahnya. Ternyata kamu. Setelah kejutan singkat, wajah Masami Chiba berangsur-angsur tersenyum. Ada pepatah lama di CBD, yaitu terinjak dan tidak dapat ditemukan. Butuh waktu untuk menemukannya kembali. Kali ini aku gagal menemukan Robert Kyu, tetapi aku menemukan orang yang luar biasa. Sepertinya Tuhan tidak ingin aku pergi dengan tangan kosong. Masami Chiba kesal. Dia datang ke Jiangcheng dari perusahaan Fusang hanya untuk mencari peluang membunuh Dewa Angin, Robert Kyu. Dia tahu bahwa Robert Kyu kuat, tetapi dia bukan orang yang ceroboh, dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Setelah analisis yang cermat terhadap kekuatan Robert Kyu dan situasinya, Masami Chiba percaya bahwa dirinya memiliki setidaknya 50% peluang untuk memenangkan Robert Kyu. Menang sekali dan untuk semua, dunia akan berubah karena dia. Jika kehilangan tidak lebih dari kematian, Masami Chiba tidak peduli. Peluang dan tidak ada penundaan, Masami Chiba dengan tegas memutuskan untuk mengambil gambar. Untuk berurusan dengan Robert Kyu, dia meminjam ketiga artefak keluarga kerajaan perusahaan Fusang dan mengumpulkannya. Bahkan jika itu adalah Robert Kyu, menghadapi tiga artefak utama, dia tidak akan kuat. Tapi, apa yang tidak diharapkan Masami Chiba adalah bahwa Robert Kyu tidak ada di Jiangcheng, dan keberadaannya tidak diketahui. Jadi, dia memutuskan untuk menghancurkan fondasi Robert Kyu di Jiangcheng. Apa yang terkait dengan Robert Kyu, dia akan menghancurkannya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah perusahaan besar Mo dan Mad Knife Gang. Dia tidak mengerti mengapa, sebagai Robert Kyu, dia tinggal di perusahaan besar Mo, tetapi dia hanya tahu satu hal, yaitu Robert Kyu tidak akan melakukan apa-apa dengan sia-sia. Dia tinggal di perusahaan besar Mo begitu lama, pasti ada alasan. Apa alasannya, dia tidak perlu tahu.
Yang penting, kehadiran perusahaan besar Mo baik untuk Robert Kyu. Karena itu baik untuk Robert Kyu, itu buruk baginya. Harus dihancurkan. Hanya saja Mad Knife Gang muncul, menghalangi rencana awalnya. Masami Chiba mengetahui bahwa Mad Knife Gang juga merupakan geng yang diciptakan oleh Robert Kyu. Mengetahui ini sudah cukup. Kalau begitu, dia akan membereskan Mad Knife Gang terlebih dahulu. Lagi pula, perusahaan besar Mo tidak akan kemana-mana. Masami Chiba segera melancarkan serangan ke markas besar geng Mad Knife. Dia sendirian, berurusan dengan seluruh geng, dan bahkan menggunakan pedang 3 artefak utama tidak ada yang bisa menghentikannya. Di bawah instruksi Andrik Guan, polisi Jiang Cheng telah diam. Diam mengawasi, secara simbolis berdiri setelahnya untuk membersihkan kekacauan, dan tidak mendukung geng Knife Gang. Sekarang anggota inti Mad Knife Gang telah dipaksa olehnya untuk mundur ke gedung perusahaan besar Mo. Masami Chiba juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh 2 target dalam satu pot, jadi dia datang ke pintu gedung perusahaan besar Mo. Baru saja seorang wanita yang tidak dapat dijelaskan mengatakan bahwa Robert Kyu adalah pria favoritnya. Masami Chiba menebasnya dengan pedang dan menyebabkan keributan. Mad Knife Gang dan seluruh perusahaan besar Mo kewalahan. Membuang aku waktu untuk masuk dan menemukan seseorang, Masami Chiba terkekeh. Dia membeku dengan cepat karena pada saat ini dia melihat wajah yang dikenalnya. Ini adalah seorang wanita CBD berusia 28 tahun dengan rambut panjang berkibar, temperamen tenang dan terkendali. Dia tidak berdandan, juga tidak menunjukkan kinerja yang luar biasa, dia hanya berdiri diam, yang membuatnya mustahil untuk diabaikan, seperti bunga mawar yang mekar dengan tenang di sudut kesepian, tetapi juga cantik. Masami Chiba melihat dari tubuhnya semua karakteristik yang memenuhi keindahan oriental. Jika dia laki-laki, dia akan memiliki cinta untuknya pada pandangan pertama. Dari sudut pandang profesional, Jessie Kiao bergerak ringan dan memiliki nafas stabil, yang pada dasarnya dapat dinilai sebagai master. Namun demikian, tatapan Masami Chiba jatuh pada fitur Jessie Kiao untuk waktu yang lama, dan ada keraguan di hatinya. Yang pasti, ini adalah kali pertama dia bertemu wanita di depannya ini. Tapi wajah orang lain hanya memberinya perasaan yang sangat akrab, seperti orang di foto yang pernah dilihatnya, dan lebih dari sekali. Foto. Kilatan cahaya menyambar kepalanya, dan Masami Chiba mengambil napas dalam-dalam, dan dia ingat. Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Setelah keheningan singkat, Masami Chiba tertawa keras. Jessie Kiao di sisi lain, ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa maksudmu. Aku sudah lama mencarimu, kata Masami Chiba lembut. Wild Rose, hati-hati, jangan tertipu olehnya. Mad Knife cepat-cepat mengingatkan. Rose, ternyata namamu adalah Rose. Masami Chiba bersenandung dan mengangguk pelan, nama yang bagus akan kuingat. Oh benar, aku hampir lupa memperkenalkan diri. Namaku, Masami Chiba dari perusahaan Fusang, mohon. Beri banyak petunjuk. Tawa Masami Chiba seindah lonceng perak, tetapi itu membuat hati Jessie Kiao terasa dingin. Aku tidak mengenalmu dan belum pernah mendengar namamu, Jessie Kiao memperingatkan. Kamu tidak kenal aku, tidak apa-apa. Masami Chiba mengambil langkah elegan mendekati Jessie Kiao, tertawa sambil berjalan. Aku tahu kamu tahu siapa kamu dan apa yang telah kamu lakukan, itu cukup. Mendengar ini, Jessie Kiao tenggelam dalam hatinya. Musuhnya ini berhubungan dengan perusahaan Fusang. Dia sudah menebak-nebak mengapa pihak lain mengenal dirinya sendiri. Sepertinya kau sudah memikirkannya, Masami Chiba. Menunjukkan kepuasan ketika dia melihat respons Jessie Kiao. 3 tahun lalu, apa yang Nona Rose lakukan itu, sampai sekarang aku masih mengingatnya. Untuk menyelidiki itu, polisi hampir membalikkan seluruh perusahaan Fusang. Pandangan umum adalah bahwa si pembunuh telah bunuh diri atau telah dibunuh oleh Tuan Emas di belakang layar. Lagi pula pembunuhan Perdana Menteri hanya bisa dirahasiakan, kan? Petik 2. Tampaknya selama 3 tahun terakhir, warga perusahaan Fusang jatuh ke titik buta. Mengapa pembunuhnya tidak bisa menjadi orang asing?
Ya, bahkan aku pun bingung. Aku seharusnya berpikir bahwa tidak ada perbedaan dalam warna kulit orang Asia. Perusahaan Fusang, perusahaan Gaoli, dan CBD, kecuali bahasa dan budaya, warga negara dari ketiga negara ini tidak berbeda. Sampai hari ini, setelah melihatmu tiba-tiba aku sadar. Aku benar-benar bodoh. Petik 2. Masami Chiba mendesah pelan. Mendengar tangan dan kaki dingin Jessie Kiao, rasa dingin menyapu seluruh tubuh, dia telah dengan sengaja melupakan masa lalu, tetapi sedikit demi sedikit itu muncul di pikiran. Itu 3 tahun yang lalu, pada saat itu, dia adalah pembunuh emas yang paling menjanjikan di koalisi pembunuh di Provinsi Ye. Sebagai tingkat emas, kekuatannya berada di level tinggi dan dia sedang bersiap untuk mengambil ujian untuk menjadi pembunuh platinum. Dia telah menyelesaikan semua ujian regular dengan nilai sempurna. Selain kekuatan fisiknya, dia hanya mencetak 90 poin. Dari skor penuh 100. Setelah menyelesaikan ujian tugas akhir, Jessie Kiao tidak menunggu kualifikasi pembunuh platinumnya, tetapi dipindahkan ke kota Yanjing secara diam-diam. Di kaki kaisar, di 49 kota, dia melihat orang-orang menyeramkan yang tidak bisa tidak dipikirkan kembali sekarang. Itu adalah seorang pria paruh baya. Jessie Kiao tidak melihat wajah asli orang lain. Dia melihat sosok yang samar-samar di layar. Kemudian dia mengetahui bahwa pihak lain adalah bos di belakang CBD Killer League. Koalisi pembunuh di Provinsi Ye hanyalah cabang. Ketika berbicara tentang bos, tangan darah pemimpin sangat mengerikan, dia hanya berani menyebutnya Tuan itu. Pemimpin CBD, dikenal sebagai raja terkuat. Alasan mengapa Jessie Kiao ketakutan bukan karena betapa menakjubkan namanya, tetapi bahkan ketika berbicara dengan bos melalui layar, jiwa Jessie Kiao sepertinya bergetar. Ketakutan yang terpancar dari lubuk hatinya membuat dia bergidik. Setelah percakapan selama 1 jam, Jessie Kiao menerima misi ke negara asing dari bos untuk membunuh seorang pejabat senior perusahaan Fusang. Siapa itu? Jessie Kiao tidak mendapatkan informasi terperinci. Dia hanya naik kapal yang diatur khusus untuknya, melewati bea cukai dan tiba di perusahaan Fusang di Tokyo. Kapal-kapal menunggu 3 hari di dermaga, dan ketika saatnya tiba, mereka berlayar. Jika Jessie Kiao gagal atau terlambat, kapal tidak akan menunggunya. Dengan kata lain, misi ini harus berhasil dan tidak boleh gagal. Jika gagal, dia akan ditinggalkan. Sejak Jessie Kiao menjadi pembunuh, Dewi Keberuntungan telah merawatnya, dan dia tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi pada waktu itu, entah bagaimana ada perasaan gelisah yang kuat di hatinya. Bagian dari alasan kegelisahan ini adalah bahwa dia tidak tahu siapa yang akan dia bunuh sehari sebelum dia mulai. Komandan yang bertanggung jawab atas perusahaan Fusang hanya memberitahu hari dan jam berapa target akan muncul, di mana dan berapa lama ia akan tinggal. Dan Jessie Kiao hanya perlu mengamati lingkungan di sekitarnya, menemukan tempat penembak jitu terbaik, menyergap di muka, menunggu target muncul, menyelesaikan pembunuhan, dan dengan lancar melarikan diri. Pukul 4 pagi, Jessie Kiao bersembunyi di balkon gedung tinggi yang telah ditentukan. Setelah senapan sniper dipasang, dia diam-diam menunggu instruksi. Target muncul. Pada jam 9 pagi, suara dingin komandan datang dari headset. Apakah kamu melihat orang-orang di jalan di bawah kamu? Jessie Kiao mengintip dari matanya. Aku mengerti. Pria paruh baya dengan jas dan dasi merah yang berdiri di tempat tinggi adalah target. Bunuh dia, lalu mundur, dan kembali langsung ke pelabuhan, kata komandan. Dia adalah Perdana Menteri Kato Takaki dari perusahaan Fusang. Setelah melihat penampilan target, Jessie Kiao terkejut. Targetnya, dia telah melihatnya di TV berkali-kali, jadi dia mengenalinya. Jessie Kiao kurang lebih akrab dengan Kato Takaki. Perusahaan Fusang dan CBD, dalam 100 tahun terakhir, selalu bermusuhan dan mengumpulkan terlalu banyak keluhan. Perusahaan Fusang selalu menolak untuk mengakui bahwa selama Perang Dunia II, perusahaan Fusang melancarkan perang agresi terhadap China melawan CBD, dan membantah kasus-kasus kebrutalan dan kegilaan tersebut. Penolakan perang agresi terhadap Tiongkok adalah kebenaran politik dan opini publik perusahaan Fusang.
Namun, sebagai Perdana Menteri Kato Takaki, mencoba untuk tidak setuju dan menganjurkan penarikan. Selain itu, Kato Takaki berbicara di banyak tempat umum dan menyampaikan permintaan maafnya yang tulus kepada CBD atas nama perusahaan Fusang. Termasuk saat ini, Kato Takaki juga memberikan pidato kepada orang-orang di bawah bendera alun-alun supaya warga negara tidak lagi memiliki sikap bermusuhan terhadap CBD. Kato Takaki adalah jembatan persahabatan antara Cina dan Jepang. Karena sikap positifnya, hubungan kedua negara menunjukkan tanda-tanda salju yang mencair. Tapi, Jessie Kiao tahu betul bahwa dengan tembakan ini, jembatan ini, yang dibangun dengan susah payah akan meledak seketika. Tembak, masih belum menembak. Jessie Kiao ragu-ragu.